Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba menganalisa saham agro yang hari ini naik lumayan tinggi untuk melihat bagaimana potensi ke depannya. Dan beberapa saham menurut saya masih bisa dipantau pergerakannya. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost tiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham agro. Agro hari ini naik 10% lebih ke harga 815. Bisa kita lihat di grafik, walaupun hari ini naik lumayan tinggi, agro saat ini berada tepat di garis EMA 50 yang saat ini berada di harga 810. Jadi saat ini belum terkonfirmasi break. Tapi menarik untuk dipantau karena apabila berhasil break, maka agro trennya akan mulai membaik. Sebelumnya jika kita perhatikan tanggal 12 Juli pun agro sempat naik tinggi, tapi pada saat tanggal 13 Juli mencoba untuk break garis EMA 50, gagal break, mulai bergerak turun kembali. Jadi tetap harus kita perhatikan garis EMA 50 ini, selama masih gagal break, agro trennya masih akan sideways cenderung downtrend. Jadi belum terkonfirmasi ada tanda-tanda reversal trend. Dan garis MACD jika kita perhatikan saat ini terus bergerak naik. Dan di atasnya jika kita perhatikan memang ada resisten minor di harga 875, tapi resisten lebih kuat saat ini apabila berhasil break garis EMA 50 itu adalah resisten psikologis di harga 1000. Baru di atasnya tuh resisten di EMA 150 di harga 1120. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan kenaikan 10% lebih ini masih ada sedikit akumulasi walaupun akumulasinya tidak besar. Sedangkan asing hari ini masuk melakukan akumulasi, tapi secara keseluruhan bisa kita lihat asing masih distribusi. Jadi dari data yang kita dapat menarik untuk dipantau saham agro ini karena apabila dalam 1 minggu ke depan terkonfirmasi break garis EMA 50, maka garis EMA 50 akan berubah menjadi supportnya dan secara tren bisa kita pastikan agro garis downtrendnya telah patah. Jadi kedepannya ada potensi untuk reversal trend dari downtrend menuju uptrend. Jadi apabila berhasil break, maka target berikutnya atau resisten berikutnya yang harus ditembus agro itu adalah di harga 1000 baru garis EMA 150. Saat terkonfirmasi break garis EMA 150 baru bisa kita konfirmasi agro trennya akan mulai bergerak uptrend untuk tren jangka menengah. Jadi semoga saja agro berhasil break garis EMA 50 supaya bisa mengikuti saudaranya yaitu saham BRIS yang saat ini trennya sudah mulai bergerak naik. Jadi untuk teman-teman yang sudah mempunyai saham agro saat ini bisa di hold. Apabila berhasil break maka ada potensi untuk mulai bergerak uptrend. Sedangkan untuk teman-teman saat ini baru mau entry pun menurut saya masih bisa masukkan agro ke watchlist karena apabila berhasil break garis EMA 50 teman-teman bisa coba entry. Berikutnya saya akan coba analisa saham BRPT. BRPT hari ini kembali naik 3% lebih ke harga 915. 3 hari terakhir ini memang BRPT mulai bergerak turun setelah gagal break resisten di harga 950. Tapi secara tren walaupun BRPT 3 hari terakhir ini bergerak turun, secara tren dia masih bagus karena masih berada di atas garis EMA 50 dan 150. Garis EMA 150 saat ini di harga 865, garis EMA 50 saat ini di sekitar harga 835. Jadi selama masih kuat di atas kedua garis EMA ini, BRPT menurut saya masih ada potensi untuk bangkit kembali. Jadi hari ini bisa kita lihat masih kuat berada di atas support 900 dan ada potensi saya lihat untuk kembali mengatas harga 950. Garis MACD pun saat ini bisa kita lihat masih bergerak naik. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 3% lebih ini masih ada akumulasi. Asing juga kita perhatikan selama 2 minggu terakhir ini masih masuk akumulasi saham BRPT. Pada tanggal 26 kemarin walaupun turun 4% lebih bisa kita lihat asing malah masuk dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi BRPT juga menurut saya apabila teman-teman sudah berhasil membeli di harga bawah masih sangat layak untuk di hold karena secara tren sudah mulai bergerak uptrend dan apabila dalam 1 minggu ke depan berhasil break harga 950 maka BRPT akan lanjut uptrend dengan target berikutnya itu di harga 1000 atau resisten psikologisnya apabila berhasil break baru target berikutnya itu di sekitar harga 1080. Jadi ini target yang bisa dicapai apabila BRPT masih terus bergerak naik. Selanjutnya
bisa kita lihat TWR juga hari ini naik 3% ke harga 1200. Dan kenaikannya membuat TWR berada tepat di resisten 1200. Dan secara tren pun bisa kita lihat TWR saat ini trennya masih bergerak uptrend untuk tren jangka menengah. Apalagi garis EMA50 bisa kita lihat saat ini telah berpotongan dan mengarah ke atas. Jadi TWR juga sebelumnya bergerak downtrend, tapi setelah berhasil break garis EMA50 dan 150 bisa kita lihat trennya terus bergerak naik. Jadi apabila berhasil break harga 1200, maka TWR juga akan lanjut uptrend dengan target terdekat itu di sekitar harga 1280 sampai 1300. Dan garis MACD bisa kita perhatikan di sini saat ini kembali mulai bergerak naik. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan kenaikan 3% ini terlihat ada sedikit distribusi, tapi asing bisa kita perhatikan di sini 1 minggu terakhir ini terus akumulasi saham TWR. Jadi dari data yang kita dapat, apabila berhasil break harga 1200, TWR akan lanjut uptrend, tapi apabila gagal break, maka akan bergerak sideways dulu dan ada potensi turun kembali mengetes support di 1150. Jadi apabila teman-teman saat ini baru mau entry pun, menurut saya TWR masih bisa dipantau karena masih ada akumulasi dan bisa buy on breakout, walaupun tetap harus disiplin karena apabila buy on breakout harganya sudah lumayan tinggi. Paling aman adalah apabila gagal break bisa tunggu kembali di sekitar support 1150 sampai harga 1100 untuk entry-nya. Berikutnya Medco bisa kita lihat hari ini naik 2% lebih ke harga 600. Dan bisa kita perhatikan di sini, kenaikan hari ini membuat Medco mencoba untuk naik di atas garis EMA50. Jadi sebelumnya Medco sempat turun di bawah garis EMA50 150, turun menyentuh harga 545, Medco berhasil rebound, naik di atas garis EMA 150, tapi mencoba untuk break garis EMA 50 ternyata gagal break. Pada saat turun ke garis EMA 150 bisa kita lihat Medco masih bisa bertahan dan rebound kembali. Jadi saat ini garis EMA 150 di harga 575 sudah berubah menjadi support. Tapi garis EMA 150 saat ini masih resisten karena belum terkonfirmasi break. Tapi apabila berhasil break, maka Medco juga trennya akan mulai bergerak uptrend kembali. Dan garis MACD pun bisa kita lihat saat ini telah berpotongan dan mengarah ke atas. Bisa kita perhatikan di sini, kenaikan 2% lebih ini terlihat masih ada distribusi. Asing juga terlihat melakukan distribusi dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi harus hati-hati untuk Medco ini, walaupun hari ini naik 2% lebih, malah ada distribusi. Jadi apabila ternyata dalam beberapa hari ke depan Medco terkonfirmasi masih gagal break garis EMA 50 sampai harga 600 ini, teman-teman bisa pertimbangkan take profit untuk trading jangka pendek. Atau teman-teman mau hold selama masih bertahan di atas garis EMA 150 pun masih oke. Sedangkan untuk teman-teman saat ini baru mau entry, walaupun hari ini ada distribusi, menurut saya masih bisa dipantau. Apabila besok berhasil naik di atas harga 600, menurut saya masih bisa di entry untuk trading jangka pendek dengan target terdekat itu di 635 sampai 650. Jadi apabila besok teman-teman lihat candlenya lumayan solid dan berhasil break harga 600, bisa coba entry untuk trading jangka pendek. Tapi tetap paling aman memang adalah tunggu kembali di sekitar garis EMA 50 dan 150 untuk entry-nya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.